Selamat pagi. Saya Tani Septiani, mahasiswa dari Universitas Pondokopi ini, prodi keperawatan semester 2. Mau melakukan wawancara Ibu terkait dengan tugas keterampilan dasar keperawatan. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktu sekitar kurang lebih 10 menit? Baiklah, saya bersedia. Terima kasih untuk waktu yang telah Ibu berikan. Sebelumnya bisa perkenalkan nama Ibu? Perkenalkan, nama saya Narsis Kadimora. Saya saat ini adalah sebuah praktek klinik keperawatan mandiri. Sebelumnya saya pengalaman kerja di rumah sakit Sumber Waras Jakarta kurang lebih 8 tahun, dan rumah sakit Awal Pres Bekasi sekarang bernama Rumah Sakit Kimia kurang lebih 12 tahun. Oke, Ibu. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pengalaman Ibu dalam mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan penunjang seperti cek laboratorium yang terdiri dari cek darah, cek urin, cek BTA? Baiklah, untuk pemeriksaan laboratorium sendiri ini ada beberapa yang akan kita periksa. Contohnya adalah darah, urin, dan BTA. Sebelum kita melakukan pemeriksaan tersebut, untuk pemeriksaan ini biasanya adalah permintaan atau order dari dokter. Setelah dokter melakukan pemeriksaan ke pasien, melakukan saran, ada instruksi berupa pemeriksaan, beberapa pemeriksaan, kita pastikan dulu untuk cek darah itu. Sebelum melakukan itu kita cek ulang dulu ke dokter apakah pemeriksaannya sudah sesuai dengan permintaan dokter. Setelah sesuai, kita melakukan inform consent atau persetujuan kepada pasien dan keluarga. Apabila pasiennya dewasa, bisa mengambil keputusan sendiri, kita minta persetujuan kepada pasien. Tetapi apabila pasien adalah anak-anak atau yang di bawah umur, atau pada pasien yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri, kita minta persetujuan untuk pemeriksaan tersebut kepada keluarga yang bertanggung jawab. Setelah keluarga atau pasien setuju dengan apa yang akan kita periksa, setelah itu kita lakukan persiapan. Persiapan itu biasanya kalau secara manual ada namanya form. Untuk laboratorium sendiri biasanya ada form pemeriksaan darah, ada pemeriksaan urin, dan pemeriksaan BTA. Untuk pemeriksaan darah tentunya kita ambil sampelnya dari darah dan kita lengkapin formnya itu. Biasanya formnya itu ada nama, umur pasien, ruangan pasien, identitas pasien terdiri dari tanggal lahir ataupun rekam medis pasien. Setelah kita cek ulang pemeriksaan darah, kita kirim form tersebut ke bagian laboratorium untuk kita pastikan untuk pemeriksaan itu kapan dilakukan. Apakah pemeriksaan itu perlu puasa atau tidak? Apabila pemeriksaan itu perlu puasa, kita jelaskan ke pasien berupa edukasi ke pasien berapa lama pasien harus puasa sebelum pemeriksaan darah dan jam berapa pasien akan diambil darah. Kita harus menjelaskan ke pasien kembali. Nanti setelah semuanya selesai, petugas laboratorium akan mengambil sampel darah. Dan untuk pemeriksaan urin juga hampir sama, kita siapkan pemeriksaannya berupa form. Pemeriksaannya kita lengkapin data-data pasien, tanggal lahir, umur, nama, ruangannya, nomor medical record, semuanya kita lengkapin. Setelah itu kita kirim formulir laboratorium. Setelah itu kita berikan tabung urin. Tabung urin kita jelaskan dan kita edukasi ke pasien bagaimana cara mengambil sampel urin yang bagus dan yang baik, yang benar. Caranya, pada urin pertama kita buang terlebih dahulu, urin di pertengahan baru diambil sampelnya, setelah itu baru dibuang urin. Jadi namanya urin midstream yang di tengah. Jadi untuk pemeriksaan urin sendiri. Untuk pemeriksaan BTA, bahannya adalah sputum. Atau kalau orang
awam namanya dahak, bukan reak. Dahak yang berbentuk kental, kalau reak beda. Nanti untuk secara formulirnya sama, kita akan isi formulir. Setelah keluarga pasien dan pasien setuju, kita melakukan formulir. Biasanya kita lakukan pemeriksaan ini, kita jelaskan formulir ini. Setelah kita jelaskan ke pasien semuanya, kapan ada bahannya. Biasanya untuk BTA akan lebih bagus, akan lebih baik pada pemeriksaan pagi hari. Karena itu bangun tidur, itu tidak perlu yang steril, cukup botol biasa. Kita jelaskan ke pasien untuk pengambilannya sebelum sarapan pagi, bangun tidur, sebelum gosok gigi, sekali bisa tahap, bukan reak. Kita jelaskan ke pasien. Jadi setelah bahan ada, baru bahan kita kirim ke bagian laboratorium. Jangan lupa dicek sebelum mengirim ke bagian laboratorium bahan tersebut. Kita cek ulang lagi data-data pasiennya, namanya sudah benar, tanggal lahirnya, ruangannya, nomor ID-nya, semua medical record semua benar, untuk menghindari kesalahan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengalaman Ibu dalam mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan penunjang seperti ronsen dan USG? Untuk ronsen, sebenarnya untuk pemeriksaan secara umum hampir sama. Sebelumnya kita menerima order dari dokter, apa yang harus diperiksa ronsen tersebut, kita pastikan dulu. Kita cross check ulang juga sama dokternya, sudah benar ini pemeriksaan ronsen yang kami minta. USG apa yang kami minta? USG juga banyak, ada USG abdomen, ada USG jantung, ada USG ginjal. Kita jelaskan dulu permintaannya apa, kita pastikan dulu namanya, double check dulu, kita cross check ulang lagi dengan dokter. Setelah yakin pemeriksaannya sesuai, kita minta persetujuan kembali kepada keluarga pasien ataupun pasien yang bisa memberi bertanggung jawab atas diri dia sendiri. Setelah surat persetujuan sudah ACC dari keluarga pasien dan pasien, baru kita melakukan repeat order ke bagian radiologi. Nah, ronsen sendiri biasanya ada USG itu ada berdiri sendiri, ada yang bergabung dengan radiologi. Setelah ACC semua, kita telepon bagian radiologi atau kirim formulir ke bagian radiologi. Jika pasien ini akan dilakukan ronsen. Apabila saat itu ronsennya tidak ada kosong atau tidak ada persiapan sebelumnya seperti persiapan puasa, mungkin radiologi ini bisa memberitahu apakah pasiennya harus turun ke bagian radiologi untuk melakukan pemeriksaan, atau pada pasien yang tidak bisa, bagian radiologi yang akan datang ke ruangan tersebut. Kalau untuk USG sendiri, mungkin dari beberapa USG ada persiapan puasa. Nah, setelah keluarganya setuju, kita telepon bagian radiologi dengan form yang lengkap, nama, tanggal lahir, nomor medrek, tanggal medical record, semua jelas dengan nomor kamar pasien. Setelah itu kita tanyakan juga apa persiapan yang harus dilakukan ke pasien. Biasanya petugas radiologi akan memberitahu, Bu, kakak, ini ada persiapan puasa kurang lebih 4 jam sebelum tindakan. Pasien umpamanya besok dilakukan tindakan USG jam 10 kak, nanti puasa 4 jam, berarti pasien jam 6 sudah puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nanti pada saat itu kita harus menjelaskan kembali kepada pasien. Biasanya kita memberikan edukasi, ada form edukasi yang harus kita tanda-tangani, kita jelaskan kepada pasien dan keluarga persiapannya, puasa, berapa jam segini tindakannya, sehingga tidak mengakibatkan miskomunikasi di antara pasien dan keluarga. Persiapannya biasa seperti itu. Nanti secara garis besar segala sesuatu harus ada persetujuan dulu dari pasien dan keluarga pasien. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Cukup jelas, Bu. Terima kasih untuk kesediaan waktunya dan telah berbagi ilmu dan pengalaman dengan saya, Tani Setiani. Sama-sama, semoga pengalaman yang saya berikan bisa bermanfaat dan diambil semua kebaikan. Terima kasih.